Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Kemudian salat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Proposal Bapak Baryanto MPD. Seterusnya pada para teman-teman seperjuangan peserta PPG YN Curup yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Taharah kelas 4 melalui pendekatan kooperatif NHT di SDN 21 Mandau Duri. Bab satunya adalah pendahuluan berawal dari latar belakang masalah. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh peserta didik setelah belajar. Setelah selesai suatu pembelajaran, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah bahwa dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui sebatas mana peserta didik dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar secara umum adalah suatu hasil yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat. Kemudian hasil belajar itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal yang meliputi faktor jasmani dan faktor psikologis. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sedangkan tugas utama seorang guru itulah mengelola pengajaran dengan baik dan efektif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan guru secara aktif. Guru sebagai pengarah dan pembimbing, sedangkan peserta didik sebagai yang terlibat aktif dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu masalah pembelajaran yang saya lihat di SDN 21 Mandau itu adalah masih banyak peserta didik yang memperoleh nilai rendah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI materi taharah sebelum diterapkan strategi pembelajaran NHT. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi pembelajaran NHT mata pelajaran PAI materi taharah. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI materi taharah setelah penerapan strategi pembelajaran NHT. Tujuan penelitian yang saya ambil, yang pertama adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI materi taharah sebelum penerapan strategi pembelajaran NHT. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran NHT pada mata pelajaran PAI materi taharah. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI materi taharah sebagai penerapan strategi pembelajaran NHT. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk menambah wawasan bagi peserta didik tentang pentingnya bekerja sama dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Yang kedua, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak-pihak yang berwenang seperti kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menambah wawasan bagi peneliti dan rekan sesama guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik
di sekolah SDN 21 Mandau. Kemudian pada bab 2 itu ada kajian pustakanya. Yang pertama landasan teori. Yang pertamanya adalah pengertian hasil belajar, kemudian pengertian strategi pembelajaran, kemudian yang ketiga itu ada tujuan strategi pembelajaran, kemudian baru yang keempat itu penerapan pembelajaran tipe NHT yang merujuk pada konsep atau langkah. Yang pertama pembentukan kelompok, yang kedua diskusi masalah, yang ketiga tanggung jawab antar kelompok. Kemudian hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi taharah dengan strategi pembelajaran kooperatif NHT lebih baik daripada menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Yang kedua, sikap peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran PAI materi taharah menggunakan strategi pembelajaran NHT dalam membentuk dampak yang positif. Yang ketiga, terdapat korelasi positif antara sikap peserta didik dengan hasil belajar. Yang bab 3-nya yaitu metode penelitian. Yang bagian A-nya jenis penelitian. Kemudian bagian 1 lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 mata pelajaran PAI materi taharah di SDN 21 Mandau. Kemudian subjeknya dalam penelitian ini adalah subjeknya siswa kelas 4 SDN 21 Mandau yang berjumlah 22 orang. Yang terdiri dari 10 orang laki-laki, 12 orang perempuan. Kemudian waktu penelitiannya ada dilaksanakan pada bulan November 2021. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian ini adalah berlangsung 1 bulan, yaitu pada bulan November 2021 dilakukan hanya 2 siklus. Karena dengan 2 siklus diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu siklus 1-nya ada perencanaan. Perencanaan itu ada 7 bagian. Yang pertama memilih materi dengan menganalisa SK dan SKL, membuat RPP, membuat bahan ajar, menyiapkan media, menyiapkan belangko observasi, menyiapkan pertanyaan dan soal evaluasi. Kemudian merencanakan pembagian anggota kelompok. Yang kedua pelaksanaan tindakan, yang terdiri dari membagi siswa 4 kelompok, membagikan bahan ajar, memberikan pertanyaan untuk didiskusikan, membantu kelompok yang membutuhkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nomor. Kemudian menarik kesimpulan dan melakukan ulangan harian. Yang ketiga observasi, yaitu mengamati perilaku siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua memantau diskusi siswa dalam kelompok. Yang ketiga mengamati pemahaman masing-masing siswa. Yang keempat ada refleksi, yaitu mencatat hasil observasi, menganalisa hasil pembelajaran, memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. Yang pada siklus 2 ini sama dengan siklus 1, yaitu ada juga perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi, refleksi, itu yang dilakukan pada siklus 2. Bagian C-nya ada pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama ada observasi, yaitu untuk mengetahui situasi dan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Kemudian ada dokumentasi, dilakukan dengan memanfaatkan dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti. Yang ketiga itu tes evaluasi, dilakukan dengan memperoleh hasil belajar peserta didik. Yang terakhir tuh ada teknik analisa data. Apabila data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data, yaitu pengolahan data untuk dapat menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dianalisa secara kualitatif
Artinya suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan akan berakhir pada suatu kesimpulan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.